Aku mulai. Yang pertama ada sistem komputer. Ini penyampaian awalnya ya. Saat ini komputer atau ponsel pintar telah banyak membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu terjadi karena berasal dari dua komponen yang digabungkan, yaitu software, perangkat lunak, dan hardware, perangkat keras. Contohnya pada permainan gitar. Gitarnya sebagai perangkat keras dan lagunya sebagai perangkat lunak. Itu perumpamaan software dan hardware. Komputer adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, to compute, yang artinya menghitung. Kini komputer memiliki makna sebagai sebuah peranti elektronik yang dapat menerima data masukan, input atau perintah, memproses atau proses masukan tersebut, memproduksi keluaran output, dan menyimpan data dalam menyimpan sekunder, yaitu secondary storage. Jadi input itu masuknya data, output itu keluarnya data, kalau proses itu memproses data, komponen storage itu penyimpanan data gitu. Nah, komputer berkembang menjadi sistem komputer yang merupakan kombinasi dari perangkat keras, komponen fisik dari komputer, dan perangkat lunak, program yang berjalan di perangkat keras tersebut. Jadi komponen perangkat keras itu kayak CPU, pokoknya yang kayak umpamanya CPU, terus fan, pokoknya yang berbentuk nyata lah, dapat dipegang. Umpamanya perangkat lunak itu kayak iOS, apa sih kalau umpamanya itu kayak Android 11, 10 gitu. Oke. Terus kata kuncinya di sini itu ada perangkat keras hardware, perangkat lunak software, penyimpanan storage, sistem operasi operating system, pengaplikasian application, dan aplikasi apps. Jadi ada hardware, software, storage, terus input, output, udah sih itu aja. Oke, aku lanjutkan. Sistem komputer secara umum. Peranti masukan mengirimkan data ke dalam komputer seperti keyboard, scanner, kamera digital, dan lain-lainnya. Peranti pemroses pada komputer mengolah data tersebut dan mengirimkan hasil pengelolaan ke peranti keluaran seperti layar komputer, printer, speaker, dan lain-lainnya, atau menyimpannya ke penyimpanan sekunder. Saat ini ponsel pintar atau smartphone telah menjadi sistem komputer dalam ukuran yang lebih kecil. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan. Nah, itu yang aku maksud. Yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, yaitu input, keluaran, output, pemroses, prosesor, memori, dan penyimpanan atau storage. Perangkat keras terdiri atas perangkat masukan. Terus perangkat masukan. Peranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data komputer untuk diolah. Terus ada mouse. Mouse atau tetikus digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Pengoperasian mouse dapat dengan beberapa cara. Jadi peranti masukan nih. Jadi ya mouse itu termasuk ke peranti masukan atau input. Yang pertama, mouse itu ada yang cara kerja itu dengan tunjuk atau poin. Posisikan mouse akan menunjuk suatu objek antarmuka di layar komputer. Terus ada klik kiri, left click. Jadinya kalau mouse itu kan bisa dipindah-pindahin gitu, nanti kursornya ikut. Nah, itu yang dimaksud dengan tunjuk atau poin. Terus klik kiri, left click, menekan tombol mouse sekali dan segera melepaskannya. Terus double klik ganda, double klik, menekan tombol mouse 2 kali berurutan dengan cepat tanpa menggeser mouse. Itu cara kerja mouse. Terus ada klik kanan, right click. Klik kanan dapat dilakukan 1 kali untuk menampilkan menu tertentu. Terus ada seret atau drag digunakan untuk memindahkan suatu objek antarmuka seperti gambar, icon, teks, dan sebagainya. Terus keyboard. Keyboard atau papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter. Maksudnya itu karakter itu kayak huruf gitu. A, B, C sampai Z, terus ada angka-angka, terus simbol-simbol. Nah, ke dalam komputer, karakter tersebut berupa huruf, angka, dan simbol. Terus keyboard itu ada yang keyboard konvensional. Typewriter keyboard yaitu tombol untuk mengetik yang terdapat huruf alfabet, angka numerik, dan tanda baca.
punctuation. Terus ada function keys. Tombol F1 sampai dengan F12 yang terletak di keyboard bagian atas untuk fungsi khusus. Terus ada numeric keypad khusus pada angka numerik. Tombol operator aritmatika seperti perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Numeric keypad juga memiliki pengendalian kursor jika tombol numlock hidup. Jadi kalau keyboard numerik itu yang keypad, tahu kan keypad yang ada di laptop sekarang ada tuh. Habis itu ada kursor control key. Tombol untuk mengendalikan kursor, terus ada system key, tombol yang berkaitan dengan sistem, terus ada application key, tombol yang berkaitan dengan aplikasi, terus ada enter key, tombol enter dan other, tombol lain seperti delete, insert, dan lain-lainnya. Nah, itu yang ada di keyboard. Terus cara kerja keyboard. Yang pertama, ketika tombol keyboard ditekan, akan menekan lapisan karet yang ada di bawahnya. Karet tersebut terhubung dengan sebuah chip dan mentransmisikan sinyalnya yang didapat ketika tombol ditekan. Terus sinyalnya yang ditransmisikan berupa kode-kode biner. Data yang tunggu sabar, kejepit. Data yang berbentuk biner tersebut akan diterjemahkan oleh Central Processing Unit atau CPU. Nah, CPU itu dia itu fungsinya itu sebagai pemproses atau processing. Jadi kan ada input, output, processing, proses, dan storage. Nah, itu CPU itu masuknya ke proses dengan mengacu ke data yang tersimpan pada read only, memori atau ROM. ROM juga masuknya itu ke aku lupa. Untuk ditampilkan pada layar monitor. Terus ada jenis keyboard. Jenis keyboard yaitu ada keyboard QWERTY, yaitu keyboard yang dengan tata letak paling populer yang didasarkan pada 6 huruf pertama pada papan ketik mesin ketik. Terus keyboard Dvorak yang meletakkan huruf paling umum di tempat yang paling mudah dijangkau. Terus ada keyboard Klockenberg yang mengedepankan aspek ergonomis, di mana keyboard QWERTY atau QWERTY dimodifikasi untuk mengurangi beban otot tangan. Terus ada keyboard Maltron, sebagaimana keyboard QWERTY yang didesain untuk kenyamanan tangan. Terus ada keyboard virtual, yaitu keyboard QWERTY yang diproyeksikan pada media lain untuk misalnya layar ponsel, layar komputer, meja, dan lain-lainnya. Kan kayak di HP itu kan tanpa ada keyboard yang kayak laptop atau itu kan ada keyboardnya. Nah, itu masuknya ke keyboard virtual. Terus scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca opsional data reader. Cara kerja scanner adalah dengan menempatkan sebuah objek yang di atas kaca scanner yang kemudian akan dibaca oleh optical data reader. Joystick digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan atau game. Nah, ini juga masuknya input. Jadinya yang benda-benda yang memasukkan umpama kayak memasukkan suara dan sebagainya itu masuknya ke input. Terus joystick digunakan untuk pelengkap untuk memainkan permainan game atau video game yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Terus mikrofon adalah peranti yang mengonversi suara menjadi sinyal elektrik. Peranti ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suara tersebut dapat direkam sebagai perintah untuk komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Juga bisa dikoneksikan ke speaker. Speaker itu masuknya ke output. Terus barcode reader adalah pemindai optis yang dapat membaca barcode yang tercetak, mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Terus ada pemroses atau prosesor atau proses data atau perintah yang diterima dari peranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Pemroses ini terdiri atas banyak komponen.
Nah, yang pertama ada CPU, Central Unit Process atau unit pusat pemrosesan. Central Unit Processing Unit atau CPU adalah bagian utama komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar. CPU memiliki komponen utama diantaranya register, unit pengendali control unit atau CU, dan unit logika aritmatika atau arithmetic logi unit atau ALU. CPU merupakan otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang menghubungkannya dengan berbagai peralatan periferal. Di komputer modern, CPU terdapat pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut prosesor, main processor, central processor, atau microprocessor. Pada komputer, PC atau laptop, CPU tertanam pada mainboard yang tersambung dengan komponen eksternal lainnya, seperti memori utama, rangkaian input atau output, dan proses khusus untuk menambahkan kemampuan komputer seperti graphical processing unit atau GPU, graphical processing unit atau GPU. Kecepatan tersebut diukur dengan kecepatan clock yang dinyatakan dengan satuan Hertz atau Hz. Saat ini kecepatan clock CPU pada orde megahertz atau MHz dan gigahertz. Nah, RAM atau ROM. Nah, ini masuknya ke pemroses. RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. RAM adalah memori elektronik di mana semua data disimpan dalam rangkaian arus listrik dan transistor sehingga hanya ada sedikit latensi atau keterlambatan, namun karena data RAM disimpan secara elektronik, data di RAM akan hilang ketika tidak ada daya listrik. Jadi RAM itu buat ini ya, menunjang kayak kecepatan aplikasi gitu. Kayak umpamanya RAM buat main FF. Ada yang wifi-nya RAM di sini? Mungkin ada yang wibu? Oh, enggak ada. Oke, aku lanjutkan. Ini bercanda aja ya. ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting instruksi dan disimpan oleh ROM disebut firmware. Data yang pernah ditulis di ROM tidak dapat dihapus. Instruksi ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Pada komputer, ROM bisa berisi sistem keras, sistem operasi kecil yang disebut Basic Input Output System atau BIOS. Terus ada alat output. Peranti keluaran output device adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker dan lainnya. Jadi input itu kayak benda-benda yang bisa memasukkan data atau memasukkan sesuatu, kayak memasukkan suara itu fungsinya itu mic. Terus untuk mengeluarkannya pakai speaker gitu. Terus speaker, printer, dan monitor. Alat yang menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, efek suara lainnya dinamakan speaker. Umpamanya suara dari mic. Nah, itu nanti keluarnya itu lewat speaker. Terus ada printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer yang kini masih digunakan, di antaranya printer dot matrix, terus ada inkjet, laserjet, dan plotter. Terus ada layar monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Dan ada beberapa jenis monitor yang biasanya digunakan seperti cathode. Maaf, cuman ini benar, aku nggak tahu ya ini benar apa salah pengucapanku. Ada cathode gitulah. Terus ada ray tube atau CRT.
seperti cathode ray tube, CRT atau ya. Terus ada liquid crystal display atau LCD dan light emitting diode, itu LED. Nah, peranti penyimpanan sekunder. Peranti penyimpanan sekunder atau secondary storage device adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunaannya saat dibutuhkan. Penyimpanan, yaitu ada SSD. Solid State Drive adalah peranti yang penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. SSD tidak memiliki disk pemutar listrik ISIC dan head untuk baca tulis yang biasanya digunakan pada HDD. SSD biasanya lebih tahan terhadap guncangan fisik, beroperasi tanpa menimbulkan suara dan memiliki waktu akses lebih cepat serta latensi keterlambatan yang lebih rendah. Jadinya SSD itu memiliki, dia itu cepat juga nggak terlambat gitu. Keterlambatannya itu lebih rendah dari HDD atau hard disk. Nah, SSD menyimpan data dalam sel semikonduktor pada tahun 2009. Maaf. Jadi dia itu SSD itu menyimpan datanya itu dalam sel semikonduktor. Pada tahun 2019, SSD memiliki kapasitas 60 sampai 100 terabyte. Gede banget tuh. Kan ada megabyte, gigabyte, terabyte kayaknya di situ, aku nggak tahu. Terus data yang disimpan dalam SSD tidak hilang ketika tidak ada daya listrik, bersifat non-volatile. Jadi SSD itu kalau umpamanya nggak ada listrik, umpamanya nggak terhubung sama komputer apa, tetap simpen. Terus ada HDD atau hard disk, adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat atau cakram disk tipis. Kapasitas, jadi kalau SSD itu yang kayak USB gitu ya, kayaknya sih gitu, nggak tahu sih, cuma nanti kita lihat. Hard disk ya itu, jadi pakai di CD gitu, pakai cakram, pakai piringan bulat gitu, atau CD atau kaset. Nah, kapasitas penyimpanan yang disimpan di hard disk bervariasi dari 256 GB hingga 18 TB atau terabyte. Data yang disimpan dalam cakram hard disk tidak akan hilang, bahkan ketika tidak ada daya listrik, bersifat non-volatile. Jadi tersimpannya itu di dalam benda itu. Tunggu, aku mau tunjukin dulu apa itu gambar. Maaf, ini adikku, sabar. SDB, ya kan betul? Iya, SDB. Tunggu, apa sih tadi namanya? Iya betul kan, SDB. Apa itu tadi aku? Nah, kita lihat dulu nih gambar SDD. Nah, SDD itu yang bentuknya kayak gini nih. Nah, ini namanya SDD. Bentuknya itu kayak gini nih. Ini namanya SDD. Terus yang HDD. Kalau HDD itu kayak kaset gitu ya. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi agak lebih besar gitu. Tapi penyimpanan dan kecepatannya itu lebih kenceng SDD. Oke, aku lanjutkan. Terus ada SD card. Memory card atau SD secure digital card berfungsi seperti layaknya hard disk pada komputer yang digunakan pada peranti portable seperti smartphone, kamera digital, dan tablet. Di dalam memory card terdapat content protection for recordable media atau CPRM untuk mencegah pembajakan serta adanya fitur write protect yang mencegah penghapusan isi memori secara tidak sengaja. Terus ada flash drive. Flash drive berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Flash drive menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Jadi pakai USB gitu. Kapasitas penyimpanan dalam USB flash disk 2018 bervariasi mulai dari 8 GB, 256 GB, bahkan sampai 2 TB. Flash drive biasanya digunakan untuk penyimpanan data backup, dan
alat pemindahan data. Jadi flash drive itu itu sih, maaf. TB itu terabyte dan GB itu gigabyte. Coba kamu tunjukin dulu SD card sama ini apa namanya? Nih SD card itu nih SanDisk. Nah, ini SD card nih. Kayak gini nih. Untuk SD card. Terus sama ini. Apa sih namanya itu satunya lagi? Flash drive. Flash drive. Nah, flash drive itu, nah ini nih USB kayak gini. Nah, ini namanya flash drive. Oke. Terus ada cloud storage dan compact disk. Cloud storage yang merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyediaan layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Untuk menggunakan penggunaan teknologi awan memerlukan koneksi internet untuk mengakses datanya. Ketika data disimpan di cloud storage, salinan data tersebut akan dikirimkan melalui internet ke server milik penyedia layanan dan kemudian akan merekamnya. Nah, cloud storage ini juga kayak contohnya itu Google Drive. Nah, Google Drive itu masuknya ke cloud storage. Terus ada compact disk. CD adalah format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony dan dirilis pada tahun 1982. Format ini awalnya dikembangkan untuk menyimpan dan memutar rekaman audio digital atau CD-DA. Tetapi kemudian diadaptasi untuk penyimpanan data CD-ROM. Jadi kalau umpamanya CD itu juga bisa buat ini kayak umpamanya kaset. Kalau kalian dulu pernah nonton kaset yang kayak umpamanya beli kaset gitu, nah itu CD itu ya itu untuk menyimpan file video gitu buat umpamanya buat diputar lagi. Cuman juga bisa diadaptasi untuk juga untuk ROM atau buat penyimpanan. Aku mau tunjukin dulu CD. Nah CD itu yang kayak gini loh, pasti pernah lah pegang kalau nggak pernah lihat. Tunggu, ya gitu sih. Terus yang untuk yang cloud storage itu contohnya tuh ini apa namanya Google Drive. Tuh ada Google Drive, iCloud, Dropbox, OneDrive, ya gitu sih. Nah, habis itu Pranti. Tunggu, ini kayaknya ada yang tunggu ya, sabar. Ini soalnya aku pasar itu malam-malam nih, aku jadinya agak gimana, pusing dan sebagainya. Udah sih. Oh ya betul, Pranti. Pranti yaitu beberapa komponen lain yang bersifat untuk menambah kinerja dari komputer. Yang pertama ada motherboard atau mainboard. Merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan pranti pada komputer, digunakan sebagai tempat memasang prosesor, memori, hard disk, dan lain-lain. Terus ada VGA. Aku kasih contoh dulu. Maksudnya itu kita lihat dulu apa sih itu motherboard. Maksudnya itu bentuknya itu kayak gimana. Nah, motherboard itu kayak gini nih. Ini kan tuh ada yang diletakin nih. Ada letak CPU, habis itu ada letak apa lagi nih yang kita kenal. Iya sih CPU. Nanti CPU ditaruhnya itu di motherboard. Nah, ini juga motherboard nih, buat naruh-naruh komponen-komponen gitu. Terus ada VGA, Video Graphic Array Card. Merupakan peranti komputer yang berfungsi untuk memproses keluaran dari CPU untuk ditampilkan ke layar monitor. Sound card. Nah, sound card merupakan alat yang berfungsi mengubah sinyal digital untuk menampilkan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara ke komputer. Habis itu ada graphic processing atau GPU. Nah, sirkuit elektronik khusus yang
sirkuit elektronik khusus yang berfungsi untuk dirancang untuk mempercepat pembuatan gambar keluaran ke peranti tampilan komputer. Biasanya digunakan pada embedded, maaf, aku baca agak gimana. Embedded system, sistem tertanam, pokoknya sistem yang tertanam. Nah, itu singkatnya. Ya, terus ada di ponsel, komputer pribadi atau PC, workstation, dan konsol game. Itu ada GPU-nya. GPU modern sangat efisien dalam memanipulasi grafik komputer dan pemrosesan gambar. Strukturnya sangat paralel, membuatnya lebih efisien daripada unit pusat pemrosesan atau CPU. Pada komputer pribadi, GPU biasanya muncul dalam bentuk video card tertanam di motherboard. Terus ada spesifikasi perangkat keras. Sebuah komputer dengan sistem operasi Windows 10 memiliki spesifikasi berikut. Spesifikasi tersebut dilihat dari menu control panel, system, and security system. Tunggu, aku coba cek ya. Kita buktikan sendiri. Berarti di setting ya. Oke, tadi itu di mana itu? Control panel. Kok salah? Maaf. Nah, di control panel. Ini kita main otak-atik. Habis itu di sistem. Nah, di sistem. Ini ya. Sistem, habis itu and security ya, terus di sistem. Mana ini sih di sistem? Nah ini. Nah ini nih. Ini kita bisa lihat ininya nih apa namanya? Bisa melihat spesifik perangkat keras ya. Ini ada umpamanya nih laptop ini, terus prosesornya itu atau CPU-nya itu ini nih Intel Celeron. CPU ini 1.10 GHz. Terus RAM itu ada 4 gitu. Terus ada device-nya, terus ada edition-nya. Pokoknya kita bisa lihat lah perangkat keras yang ada di umpamanya kayak spesifikasi laptop kita itu gimana. Gitu ya. Oke. Terus aku belum kasih contoh motherboard, udah kita lihat VGA. VGA itu bentuknya kayak gimana? Mungkin aja ada soal yang berhubungan dengan gambar. VGA. VGA itu kayak gini nih bentuknya. Kayak kipas angin ya. Oh, VGA itu yang ini nih, yang biru gini. Jadinya mungkin emang apa ya? Dibikin ada kipas anginnya mungkin biar gak panas gitu. VGA biasa di kayak perangkat gaming, kayak di laptop gaming gitu, biasa ada VGA-nya buat apa ya? Nambahin grafik. Cuman aku kurang tahu sih nambahin grafik atau gimana nih, video grafik iya buat nambahin grafik. Terus ada sound card. Nah, sound card itu kayak gini nih bentuknya. Jadi bisa atur-atur suara. Di situ ada GPU. Tunggu sabar ya. Tuh koneksiku lagi kurang bagus hari ini. Mungkin harus ditutup tab-nya supaya kenceng. Ini aku coba memberikan contoh ya supaya kita tahu. Nah, GPU itu bentuknya kayak gini nih. Nah, yang ini nih. GPU itu kayak CPU cuman kayak tambahannya gitu kayaknya. Aduh, sisa 10 menit ya. Ini soalnya kan di peranti lainnya gitu. Jadi kayak komponen tambahan gitu. Nah, terus perangkat lunak, kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer merupakan penghubung antara pengguna dan komputer sebagai perangkat keras. Berisi perintah dari pengguna dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah secara nyata. Terdiri atas program, library, kumpulan program kecil, dan data yang berhubungan dengan perangkat lunak. Berdasarkan lisensi software dibagi seperti berikut. Yang pertama ada freeware, yaitu yang gratis. Digunakan
tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian, tanpa source code yang ada dilihat tidak boleh dimodifikasi. Seperti Skype, Avira, CCleaner, Smedef, Winamp, LibreOffice, Writer, dan sebagainya. Jadi freeware itu yang gratis. Terus ada shareware, dapat diunduh dan digunakan pengguna hanya untuk dicoba sementara, sehingga batasan waktu tertentu. Sering dibatasi lamanya waktu pemakaian, misal trial 30 hari. Sesudah masa uji coba berakhir, bisa saja terkunci atau tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti CorelDRAW, Microsoft Office, IBM, Internet Download Manager, terus Wondershare, Filmora, Norton, antivirus, dan sebagainya. Pokoknya kalau umpamanya yang shareware itu yang ada batas waktunya lah, supaya agak rugi juga. Oke, jadi shareware itu yang nggak ada. Ya. Habis itu ada juga adware gratis tapi ada iklannya. Nah ini nih, gratis tapi ada iklannya yang muncul ketika dijalankan. Iklan dapat muncul baik pada start atau muncul di sela-sela penggunaan, seperti Windows Live, Messenger Plus yang merupakan salah satu contoh adware produk add-ons untuk Windows Live Manager. Jadi yang ada iklannya itu namanya ad, kan ad itu kan artinya iklan, AD. Terus kalau shareware itu yang ada waktunya, terus free itu yang gratis berarti. Terus ada komersial atau properti software, dibuat dengan tujuan untuk dijual dan berbayar kepada pengembang. Pengguna yang membelinya tidak dapat menyebarluaskan atau memodifikasi ulang secara bebas tanpa izin resmi dari perusahaan yang menjual. Dilindungi oleh UU hak cipta seperti Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Adobe Flash, terus ada Kaspersky dan sebagainya. Terus ada perangkat lunak software. Tuh, oh bentar lagi ya, aku kebut aja ya. Jadi di perangkat ada perangkat lunak nih. Jadi di perangkat lunak itu ada software. Perangkat lunak atau software. Jadi ada sistem operasi. Oke. Jadinya yang pertama ada sistem operasi. Tunggu ya. Jadi ya sistem operasi merupakan perangkat lunak yang membuat komputer dapat beroperasi. Sistem operasi juga disebut perangkat lunak sistem yang merupakan perangkat lunak. Tunggu, aku di WA dulu, tunggu sabar ya. Tunggu ya, sabar. Tunggu aku sambil baca ya, maaf ya. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang membuat komputer dapat beroperasi. Sistem operasi juga disebut sebagai perangkat lunak sistem yang merupakan perangkat lunak pertama yang dijalankan saat komputer dinyalakan. Sistem operasi diletakkan pada penyimpanan sekunder seperti hard disk, SSD, dan lain-lain. Tugas sistem operasi adalah memberikan layanan utama untuk perangkat lunak yang dijalankan seperti penjadwalan tugas, pengelolaan memori, pengaturan interaksi dengan penggunaan dan akses ke penyimpanan sekunder.
kode pada sistem operasi yang dapat melakukan layanan utama, disebut kernel, inti dari sistem operasi. Terus ada saat ini software untuk komputer PC atau desktop banyak yang memakai OS Microsoft Windows, Mac OS dari Apple, dan distribusi Linux, Debian, Fedora, Ubuntu. Kalau menurutku sistem operasi itu juga kayak Android, iOS, nah itu juga. Itu yang pada HP. Sistem operasi atau OS untuk perangkat seluler smartphone adalah Android, dan Apple yaitu iOS. Sistem operasi distribusi Linux banyak digunakan pada server komputer dan sektor superkomputer. Kelas khusus lainnya dari sistem operasi adalah sistem operasi untuk keperluan embedded. Embedded, yaitu yang tertanam, yang udah tertanam di di perangkat keras atau di laptop, atau di komputer desktop dan lain-lain, atau di laptop komputer, dan real time sistem, yaitu sistem waktu nyata. Terus perangkat lunak software. Fungsi utama sistem operasi yaitu yang pertama manajemen proses, mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan pada komputer. Terus ada manajemen sumber daya, berkaitan dengan pengendalian resource komputer yang dipakai oleh perangkat lunak sistem maupun software aplikasi lain yang sedang berjalan. Resource adalah komponen hardware dalam komputer seperti CPU, memori, dan alat input atau output. Jadi kita udah mengenal ya input dan output. Terus ada manajemen data, adalah pengendalian terhadap data masukan data, adalah pengendalian terhadap data masukan data dan keluaran, termasuk dalam hal pengelokasian dalam peranti penyimpanan sekunder maupun dalam memori utama. Oke. Oke, kalau begitu materinya sudah selesai ya.